Halo semuanya, nama saya Exel Rafael Alvaro Tabarat. Saya berumur 10 tahun, kelas 4 SD, bersekolah di SDK Kalam Kudus, Margahayu. Hari ini saya akan mendongeng dengan buku yang berjudul Dongeng Janiti. Ditulis oleh Indah Eka Lestari, ilustrator Ruhi Art, penerbit penyunting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dongeng Janiti. Rumah Janiti sering disebut sebagai rumah istana putri karena bunga-bunga yang bermekaran dan tampak asri, apalagi ketika kupu-kupu mulai berdatangan. Bunga-bunga itu ditanam oleh Bunda Asri, ibu dari Janiti dan Alamanda. Sebenarnya bunga-bunga itu untuk dijual. Ada bunga mawar, aster, dahlia, anggrek, dan banyak lagi. Setiap pagi dan sore, Bunda Asri menyirami tanaman-tanaman itu. Bunda Asri matanya berseri-seri, tak lepas tersenyum, seolah-olah ia sedang tidak menyirami barang jualannya. Dan Janiti dan Alamanda sering sekali memandang Bunda Asri yang sedang menyirami tanaman. Mereka tampak bangga dan senang mempunyai Bunda Asri. Begitu juga ketika ada pembeli, keduanya saling membantu Bunda Asri. Biasanya Alamanda yang gerak cepat membantu untuk membungkus bunga menjadi buket dari kertas asturo dan kraft. Dan juga Janiti yang cerewet biasanya membantu untuk menjelaskan kelebihan bunga yang dipilih oleh pelanggan. Rasanya senang sekali melihat banyak yang membeli bunga Bunda Asri. Ada yang untuk memberi untuk wisuda, untuk pertunangan, pernikahan, acara pesta-pesta ulang tahun, dan banyak lagi. Lalu Janiti sering sekali melihat Alamanda yang memandangi bunga mahkota mawar dan juga sering memungut bunga-bunga itu yang bermekaran. Lalu karena Janiti penasaran kenapa kakaknya selalu berbuat seperti itu, ia pun bertanya, "Kak, mengapa sih kamu sering sekali memungut bunga-bunga yang bermekaran dan jatuh?" Lalu Alamanda berkata, "Rahasia," menyahut Janiti, dan Janiti semakin penasaran. Lalu kakaknya mengajak Janiti ke kamarnya, dan itu dia dijelaskan bahwa bunga-bunga itu dijadikan herbarium dan dijadikan pembatas buku. Itu wajar karena kakak Alamanda sering sekali dan hobi membaca buku. Janiti pun kecewa mengapa bunga-bunga itu yang tampak indah hanya dijadikan pembatas buku saja. Itu dijadikan pembatas buku untuk kitab suci, pelajaran, novel, komik, buku cerita, dan banyak lagi. Alhasil, saat malamnya ia penasaran, apa ya yang dilakukan bunga-bunga itu? Apakah di padang rumput yang luas atau di dalam buku dongeng? Apakah di luar angkasa dan atau di bawah negeri laut? Itu sangat menakjubkan. Lalu ia menunggu semua orang tertidur. Ia mengendap-endap lalu membuka buku itu. Di halaman pertama, ia melihat bunga itu mempunyai kaki, tangan, dan berbentuk seperti hewan, seperti di dalam buku dongeng. Halaman kedua, ia melihat itu adalah di negeri astronot atau di luar angkasa. Ia melihat bahwa bunga itu memakai kostum astronot. Lalu Janiti merentangkan kedua tangannya dan berputar-putar. Halaman ketiga itu adalah di bawah negeri laut. Banyak ikan-ikan dan bunga itu berenang. Di halaman keempat, ia melihat bahwa bunga itu sedang memakan buah-buahan. Dan Janiti pun tertawa. Di halaman kelima atau halaman terakhir itu adalah buku
eloknya saat dulu ia melihat bunga itu sedang sedih. Saat ditanyakan, "Bunga, mengapa kamu sedih?" Lalu bunga itu menjawab, "Aku sedih karena aku terpisah dari yang lain, karena tidak dipungut oleh Alamanda." Karena merasa kasihan, Janiti menutup buku itu dengan halus dan perlahan. Keesokan harinya, ia sedang berpikir, ide apa ya yang dijadikan kreasi dari bunga. Ia terpikir bahwa ia menggambar seorang anak yang memakai dress atau gaun, lalu diwarnai dengan mahkota bunga mawar. Karena Janiti suka jajan, ia menjual hasil karya-karyanya itu ke temannya. Untungnya teman-temannya suka dan senang. Saat teman-temannya berkumpul di dekat rumahnya atau di halaman rumahnya, mereka saling bertukar cerita dan saling memamerkan kreasi-kreasi mereka. Lalu saat semuanya pulang, Janiti berpikir, apa ya kisahnya jika bunga itu disimpan di dalam buku Al-Quran. Terima kasih teman-teman, itulah kisah dari Dongeng Janiti. Salam literasi, dadah!